Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufik kepada kita sehingga kita masih diberikan kekuatan, kenikmatan berupa umur panjang sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Imam Al-Bukhari ini. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir beberapa waktu yang lalu, ya tepatnya bulan September ya. Kita sudah mengkaji surat An-Naba mulai ayat 1 sampai 5. Ini kita akan melanjutkan lagi pada ayat yang berikutnya ya, yang berkaitan dengan penafsiran ayat tersebut di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di dalam penafsiran Ibnu Katsir beberapa waktu yang lalu, bahwa tafsir atau surat An-Naba ini merupakan ayat 1 sampai 5 jawaban Allah terhadap keraguan orang-orang musyrik tentang akan terjadinya hari kiamat. Jadi mereka meragukan. Karena yang menjadi landasan mereka apa? Ya akal itu. Sementara akal itu kan punya keterbatasan. Apa yang dihasilkan oleh akal itu kan kebenarannya relatif. Kebenarannya kan nisbi. Tidak bisa mencapai sesuatu yang gaib. Sementara masalah kiamat adalah sesuatu yang gaib. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan akal kita saja, ya tidak akan sampai. Karena itulah mereka itu ya tidak meyakini akan terjadi. Kemudian Allah menyatakan bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita melanjutkan pada penafsiran yang berikutnya dari tafsir Ibnu Katsir ini, ingin saya ulang kembali muqaddimah yang saya sampaikan bahwa tafsir Ibnu Katsir merupakan tafsir bil ma'sur. Jadi kalau penafsiran bil ma'sur itu artinya penafsiran ini adalah penafsiran dengan riwayat, berdasarkan riwayat. Baik itu penafsiran ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan hadis, penafsiran ayat dengan aqwalus sahabah, dan penafsiran ayat dengan aqwalut tabi'in. Itu semua berdasarkan riwayat-riwayat. Berbeda dengan penafsiran bil ra'yi. Itu semata-mata berdasarkan penafsiran akal. Besar kemungkinannya terjadi kesalahan bisa. Karena itulah ada perbedaan-perbedaan pendapat dalam satu hal yang wajar. Nah, penafsiran bil ma'sur merupakan penafsiran tingkat yang tertinggi. Di samping penafsiran bil ra'yi dan penafsiran bil isyari.
penafsiran dengan akal dan penafsiran dengan isyarat. Itu apa yang tersirat di balik makna ayat tersebut. Nah, kemudian kita akan banyak melihat misalnya tafsir-tafsir bil ma'thur ini di dalam tafsir At-Tabari, tafsir Imam As-Suyuti Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil ma'thur, termasuk tafsir Ibnu Katsir. Selain itu masih banyak tafsir yang lain, tafsir Ibnu Atiyah misalnya. Kemudian tafsir Ibnu Abbas, Tanwirul Miqbas fi tafsir Ibnu Abbas juga masuk dalam kategori tafsir bil ma'thur. Nah, dalam mukadimah saya juga sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu, saya ingin sekedar mereview ya. Dan saya sertakan tentu saja sumbernya atau referensi, yaitu tentang ijtihad Nabi. Untuk kita meyakini bahwa Nabi adalah maksum, terpelihara dari berbuat kesalahan. Artinya Nabi diberikan kesempatan juga oleh Allah untuk berijtihad, melakukan sesuatu. Nah, beberapa waktu lalu saya sudah memberikan contoh yang berkaitan dengan masalah tawanan perang Badar. Jadi ketika terjadi perang Badar, umat Islam menang dan banyak mendapatkan tawan. Dan di antara tawan tersebut ada yang masih hubungan keluarga dengan Nabi. Nah, tetapi di dalam keputusan tersebut Nabi belum bisa memutuskan. Karena itu kan Nabi minta pendapat kepada para sahabat ketika itu. Ya, para sahabat sebenarnya kan berbeda pendapat. Nabi minta pendapat kepada Abu Bakar. Gimana pendapat? Abu Bakar mengatakan bahwa ya mereka itu yang tidak punya harta untuk menebus dirinya, dan mereka itu mempunyai kemampuan baca tulis, ya sebagai tebusannya mereka itu disuruh untuk mengajari orang-orang Madinah ketika itu, orang-orang Ansor 10 orang. Itulah sebagai tebusannya. Bagi orang yang mampu ya tentu saja dengan tebusan harta. Tapi yang lain mengatakan ya mereka dibebaskan aja karena memang ada di antaranya merupakan masih hubungan darah dengan Nabi dan. Nah, kemudian Umar dimintai pendapat juga. Umar mengatakan ya karena yang ditawan itu adalah orang-orang yang sudah melampaui batas, melakukan kezaliman terhadap umat Islam, maka ya sebaiknya dibunuh aja. Nah, kemudian Nabi ketika itu ya lebih condong kepada pendapat Abu Bakar. Tapi nyatanya apa? Allah sebaliknya menurunkan surat Al-Anfal ayat 67 gitu. Maka nalin nabiin ayyakuna lahu asra hatta yusqina fil ard yuriduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidaklah sepatutnya bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijak. Ini jawaban Allah terhadap akan diapakan tawanan perang Badar itu. Akhirnya Allah menurunkan wahyu yang membenarkan pendapat Umar bin Khattab. Jadi pada awalnya ya, Rasulullah juga begitu. Jadi minta pendapat kepada Abu Bakar, minta pendapat kepada Umar dan pada yang lainnya. Tapi akhirnya kan Allah menurunkan putusannya. Yang berbeda tentu saja dengan yang dikehendaki oleh Nabi ketika. Ini kan artinya kan Nabi diberikan
wewenang untuk melakukan ijtihad, tapi kapan Nabi salah di dalam memutuskan sesuatu, Allah akan menurunkan wahyu untuk mengoreksi kesalahan. Contoh yang kedua, turunnya surat Abasa wa Tawalla. Abasa itu artinya kan bermuka masam. Tawalla itu artinya berpaling. Surat ini berkaitan juga dengan ijtihad Nabi. Jadi ketika Nabi sedang menghadapi orang-orang pembesar Quraisy, pejabat lah. Nah, Nabi kan nanti harapan Nabi, para pembesar ini, para pejabat Quraisy ini, dia akan masuk Islam itu. Makanya Nabi menghadapi mereka. Nah, sementara ketika Nabi sedang menghadapi para pembesar Quraisy, para pejabat ini, datanglah Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta yang sudah lebih dahulu masuk Islam ketika itu. Dia ingin bertanya tentang sesuatu, ingin minta pengajaran. Nah, tapi ketika itu Nabi kurang berkenan tuh. Nabi mensuruh nunggu dulu sehingga tugas Nabi selesai. Karena Nabi itu berharap sekali para pembesarnya akan masuk Islam. Tapi lain yang dikehendaki Allah. Tapi itu kan murni, artinya kan dari ijtihad Nabi. Tapi bukan berarti bermuka masam dan berpaling itu sifat Nabi yang asli. Artinya dengan perantaraan itu Allah ingin menurunkan wahyu sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Nah, itu hanya sekedar sambungan dari apa yang sudah saya sampaikan. Kita akan melanjutkan pada penafsiran surat An-Naba, ayat yang berikutnya, ayat 6 sampai ayat 16. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihad. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Wal jibala autad. Dan gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Dari kata-kata zauj, azwaj. Wa ja'alna nawmakum subata. Dan kami kata Allah jadikan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alna laila libasa. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Wa ja'alna nahara ma'asya. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidad. Dan kami telah bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Wa ja'alna siraja wahaja. Dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak bercurah. Linukhrija bihi habban wa nabat. Supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa. Dan kebun-kebun yang itu surah An-Naba ayat 6 sampai ayat 16. Nah, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan begini. Tsumma syara'a tabaraka ta'ala yubayyinu qudratahu al-azimah ala khalqil asya' al-gharibah wal umur al-ajibah ad-dala ala qudratihi ala ma yasha' min amril ma'ad wa ghairi. Jadi setelah Allah memberikan jawaban bahwa kiamat itu pasti terjadi. Jadi apa yang dipertanyakan oleh orang-orang musyrik ketika itu, bahwa mereka tidak mempercayai akan terjadinya kiamat.
Kemudian Allah menetapkan kiamat itu pasti terjadi. Kemudian setelah itu Allah menunjukkan kekuasaannya. Sini Allah mulai menunjukkan kekuasaannya, Qudrat al-Azimah, yang begitu luar biasa. Yang begitu ajib ya. Terhadap dalam kaitannya dengan hari kebangkitan. Jadi kalau Allah saja artinya akan bisa menciptakan langit, menciptakan bumi dan sebagainya, ya bukan sesuatu yang sulit bagi Allah untuk menghidupkan orang yang sudah mati, membangkitkan kembali makhluk-makhluk yang sudah punah sebelumnya. Nah itulah di sini Pak, faqala alam naj'al arda, dan alam naj'al arda mihad, karena telah kami jadikan bumi sebagai hamparan. Mumahadatun lil khalaiq, dihamparkan artinya untuk makhluk, untuk makhluk-makhluk yang lalu dan laku. Qaratan sakinah, ini sebagai benua, tempat tinggal yang tenang, yang tetap. Itu yang disediakan, hanya kan bumi yang sudah disediakan untuk kita. Yang cocok untuk kehidupan. Dan kita bisa hidup dengan tenang di bumi tersebut. Wal jibala autada. Au ja'alaha autada. Sebagai gunung-gunung jadikan sebagai pasak untuk menahan. Karena itulah sebenarnya kan bumi segala macam itu ya, dengan adanya gunung itu sebagai pasak dia bisa tidak dengan tenang. Wasabatuha wa qarraraha. Jadi ketetapannya, kuatannya, tapannya walam tantarib iman alaiha. Jadi tidak ada goncangan-goncangan. Kecuali kalau memang terjadi gempa ketika itu ya, terjadi gempa. Wa khalaqnakum azwaja. Yakni zakaran wa untha. Dijadikan berpasang-pasangan, ada laki-laki maupun. Jadi ketika Allah menciptakan Adam ketika itu memang sudah disiapkan oleh Allah pasangannya. Karena itulah sebenarnya kan penciptaan pasangan ini laki dengan perempuan ya untuk mengenal antara satu dengan yang lain. Karena itu di dalam surat Al-Hujurat itu kan ditegaskan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Itu apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain. Ini kekuasaan, jadi merupakan kekuasaan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ya tamatta'u kul minhuma bil akhar, yang saling menikmati, saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Wa yahsulu tanasul bidzalik. Jadi dengan adanya pasangan-pasangan tersebut, manusia dapat mempertahankan diri dengan adanya keturunan. Karena itulah di dalam penetapan hukum Islam itu ya salah satu tujuan penetapan hukum Islam itu kan adalah hifdzun nasab, menjaga keturunan. Menjaga keturunan dengan cara apa? Ya karena itu ada aturan-aturan tentang masalah pernikahan itu. Masalah pernikahan antara satu dengan yang lain diikat dengan adanya akad dan syarat dan rukun yang lain. Bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dinyatakan juga di dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Jadi di antara tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan sekalian ya dari dirimu pasangan litaskunu ilaiha, agar kamu menjadi tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan juga menjadikan di antara kamu mawaddah, cintaan dan kasih sayang.
Karena itulah sebenarnya kalau kita lihat tujuan utama daripada pernikahan itu, pertama adalah prokreasi, yang kedua adalah rekreasi. Walaupun ada tujuan tapi tujuan pokok yang prokreasi itu apa? Tujuan pernikahan untuk menghasilkan keturunan. Setiap orang yang menikah tentu mengharapkan keturunan. Pasti itu. Nah, kecuali kalau memang sudah menyimpang dari situ. Karena itu kan misalnya kalau di Jepang di China mungkin yang membatasi ya. Ada orang yang menikah tapi tidak ingin punya anak gitu, tidak ingin punya keturunan. Berarti kan sudah menyimpang dari kodratnya. Tapi pada dasarnya sebenarnya kan tujuannya supaya menghasilkan keturunan agar dapat mempertahankan penyebaran manusia di muka bumi. Yang kedua, tujuan pokok daripada pernikahan adalah rekreasi. Rekreasi apa? Sebenarnya kalau kita lihat daripada surah Ar-Rum ayat 21 ini, litaskunu ilaiha, agar menjadi tenang. Cari kesenangan. Nah inilah kalau orang artinya kan pernikahan ya tidak mengharapkan keturunan atau menghindari adanya keturunan, berarti yang ditonjolkan yang kedua ini. Mengharapkan kesenangan. Walaupun sebenarnya kan tidak dilarang, boleh-boleh saja. Tujuan pernikahan untuk mencari kesenangan dan sebagainya tidak ada larang. Memang untuk dinikmati. Karena itulah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berkaitan dengan masalah pernikahan, Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syar syabab, man istata' minkumul ba'ata falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsana lil farj. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Fa innahu laqwiyah. Wahai para pemuda-pemudi, siapa yang sudah sanggup di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Kenapa? Menikah ini akan dapat menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Tapi bagi yang belum sanggup, belum mampu untuk menikah, hendaklah berpuasa. Karena puasa tersebut merupakan benteng bagi. Dianjurkan. Karena itulah sebenarnya kan hukum dapat nikah itu kan sangat bergantung. Asalnya memang sunnah. Karena itu dalam hadis katakan nikah min sunnati. Nikah itu sunnah saya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, jalan yang saya tempuh, ya bukan termasuk golongan. Asalnya seperti itu. Tapi nikah juga bisa haram juga itu. Kalau tujuan daripada pernikahan itu untuk menyakiti pasangannya, mungkin mengharapkan warisan, kemudian akan membunuh pasangannya, itu diharamkan. Karena itulah sangat bergantung pada tujuannya. Sedang jamaah salat subuh dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan kata Allah ya, tidur kalian ya sebagai istirahat. Aikitoan lil harakat. Pemutus daripada gerakan-gerakan. Jadi kalau pada siang hari kita bergerak sana kemari, itu untuk memutus itu. Ditaksulur rohah min kasrat taduri asai. Jadi karena banyaknya gerakan-gerakan atau usaha-usaha yang dilakukan ya, fil ma'ashi ketika mencari kerja, mencari penghidupan di siang hari. Bagaimana yang sudah dijelaskan di dalam surat Al-Furqan ayat 47, wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subata wa ja'alna an-nahara nusyura. Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Jadi kita punya keterbatasan.
Tidak bisa kita misalnya secara terus-menerus. Karena itu Allah sangat adil, sangat bijaksana, hingga kita diberikan kesempatan untuk. Karena itulah kalau kita diberikan kesempatan untuk beristirahat, ya kita gunakan itu. Kita zalim terhadap diri kita kalau kita nyalain, kecuali kalau memang kita ada pekerjaan-pekerjaan yang sangat. Tapi begitupun sebenarnya kan kita harus memperhatikan hak-hak daripada jasad kita. Karena itulah di dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan begini terhadap salah seorang sahabat pada masa Nabi yang ingin terus-menerus melaksanakan qiyamul lail, ya salat malam terus-menerus, tapi mengabaikan kewajibannya terhadap keluarga, terhadap istrinya. Kemudian Nabi marah mengatakan, ya Anda silakan saja untuk melaksanakan qiyamul lail, ya, tapi jangan sampai melupakan terhadap keluargamu, juga terhadap diri, terhadap jasad kita, terhadap jasmani kita. Sebab jasmani kita juga punya hak, artinya untuk beristirahat. Kita punya keterbatasan. Karena itu ya kita gunakan tidur untuk istirahat. Hingga ketika kita bangun, kita akan mendapatkan kesegaran daripada tubuh kita. Nah, demikian juga di dalam surat Asy-Syams ayat 4. Wa ja'alna al-laila libasa. Ini kan artinya kan menjadikan malam sebagai pakaian. Yuksina dzalamahu. Jadi yang pakaian manusia ketika yang berkaitan dengan masalah gelapnya malam. Demi malam apabila menutupi itu cahaya siang. Kaitan dengan masalah. Wa qala Qatadah fi qoulihi ta'ala wa ja'alna libasa. Qatadah adalah tabi'in. Dia menafsirkan wa ja'alna libasa ai sakanan. Tempat istirahat, tempat berdiam. Demikian juga qaul ta'ala wa ja'alna nahara ma'asya. Ja'alnahu, ya kami jadikannya, artinya musyriqan nayiran. Jadi siang hari itu ya yang terang benderang. Dia tamakkan nas minat tasarrufi. Jadi memungkinkan manusia untuk bekerja, untuk mencari penghidupan. Wa dhahab wal maji' lil ma'ash wa takassub wa tijarat wa ghairi dzalik. Yang memungkinkan manusia datang dan pergi, ya, melakukan aktivitas pergerakan untuk mencari penghidupannya, perdagangan dan lain sebagainya dan kemudian ayat yang berikutnya ubanaina fawqakum sab'an shidad, yakni as-samawat as-sab', yaitu langit yang 7. Fitisaiha wartifaiha, baik tingginya maupun perluasannya, baik kamiha wa itqaniha, ciptaannya yang luar biasa, tajiniha, dan juga dihiasi dengan bintang-bintang. Karena itulah Allah berfirman, wa ja'alna siraja wahhaja, yakni asy-syams al-munir. Ya, ini adalah matahari yang memancarkan sinarnya ke seluruh alam. Allati yatawajjahu dhauha li ahlil ardh. Ya, itu saja sinarnya itu yang menyinari adalah para makhluk yang ada di bumi. Kemudian ayat yang berikutnya, wa anzala minal mu'sirat ma'an sajjaj. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, al-mu'sirat diartikan, ditafsirkan adalah rih. Rih itu apa? Angin. Kemudian Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, ya, juga dari yang lain, dari Ibnu Abbas menafsirkan wa anzal minal mu'sirat diartikan ar-riyah. Ar-rih dengan ar-riyah tidak ada perbedaan artinya. Hanya saja ar-rih itu bentuk mufrad, ya. Sedangkan ar-riyah itu bentuk jamaknya.
Demikian juga Ikrimah, Mujahid, Qatadah, Muqatil, Al-Kalbi, Zaid bin Aslam, wa Ibnu Abdurrahman, ya, semua adalah tabi'in, ya, mengatakan adalah mu'sirat adalah ar-riyah, yaitu angin, ya. Sehingga dengan makna yang ini, wa mana hadzal qaul annaha tastadirul matar minas sahab, ya, yang membawa apa? Air, membawa air dari awan, minas sahab. Wala Abi Talha an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, minal musirat ay minas sahab. Ya, dikatakan juga Ibnu Abbas dalam makna yang lain mengartikan al-mu'sirat ay minas sahab, dari awan. Nah, dari nafsiran itu, jadi ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang al-mu'sirat di sini. Yaitu yang pertama angin yang menarik hujan dari awan. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas tadi, Ikrimah, Mujahid, Qatadah, Muqatil, Al-Kalbi, Zaid bin Aslam, dan putranya Abdurrahman. Itu pendapat yang pertama. Jadi makna daripada mu'sirat, angin yang menarik hujan dari awan. Pendapat yang kedua, mu'sirat adalah awan itu sendiri. Inilah pendapat Ibnu Abbas dalam pendapat yang lain, dan Ikrimah dalam riwayat yang lain. Ini juga merupakan pendapat Abul Aliyah, Ad-Dhahhak, Al-Hasan Al-Basri, Ar-Rabi bin Anas, dan Ats-Tsauri. Ibnu Jarir memilih pendapat ini. Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya At-Tabari memilih pendapat yang kedua ini. Nah, pendapat paling kuat seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dari mu'sirat adalah awan. Jadi pendapat yang kedua, yang pendapat yang lebih kuat. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 48. Allahul ladzi yursilur riyah fatusiru sahaban wa yabsutuhu fis sama kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadq yakhruju min khilalihi wa idza asaba bihi man yasha min ibadihi idza hum yastabshirun. Allah yang mengirim angin, lalu angin menggerakkan awan, kemudian Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya. Dan Allah menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya, seketika itu pula mereka bergembira. Nah, ini dikuatkan artinya dengan inilah penafsiran ayat dengan ayat. Karena itulah penafsiran tafsir bil ma'sur yang paling tinggi adalah penafsiran ayat dengan ayat. Jadi ayat ditafsirkan atau dijelaskan oleh ayat yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya adalah firman Allah ma'an sajjaj, di air yang tercurah sebenarnya. Nah, itu kan ada hadis yang menyatakan Abdul Hajj al-Ajj wasad. Ya, sebaik-baik haji itu adalah yang menyurahkan menyembelih hewan korban dengan mencurahkan darah, ya. Terima kasih. Nah, ini berdasarkan hadis, ya, dari Nabi yang diriwayatkan oleh di dalam Sunan At-Tirmidzi, ya. Misalkan an Abi Bakar As-Siddiq an Nabi SAW su'ila ayul hajj afdal qala al-hajj wa hajj. Dari Abu Bakar As-Siddiq bahwa Nabi SAW ditanya haji apa yang mulia, paling mulia. Beliau menjawab mengangkat suara pada saat talbiyah dan menyembelih hewan. Al-hajj wa hajj, mengangkat suara pada saat talbiyah dan menyembelih hewan. Ya kan, menyembelih hewan itu kan mencurahkan darahnya. Ini juga dijelaskan di dalam hadis yang lain, wa aksaru min dzalika inam asad.
Nah, kemudian untuk apa Allah menurunkan hujan? Jawabannya adalah linukhrija bi habban wa nabata wa jannatin alfab. Supaya kami kata tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Artinya dengan adanya hujan itu ya, akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin penafsiran surat An-Naba ayat 6 sampai ayat 16. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Kesempatan yang akan datang yang berkaitan dengan penafsiran tersebut. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin menyatakan bahwa penafsiran bil ma'thur ya, yang seperti yang sudah saya sampaikan ini lebih meyakinkan kita timbang tafsir bil ra'y. Sebab penafsiran bil ma'thur ini berdasarkan riwayat-riwayat yang memang baik itu dari Rasulullah, dari para sahabat maupun dari para tabi'in. Demikian kajian kita pada kesempatan ini. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Kita mendoakan juga saudara-saudara kita mungkin ada yang sedang menderita sakit, mudah-mudahan akan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mendoakan saudara-saudara kita mungkin yang orang tua kita, kakek kita, mungkin istri kita, suami kita atau anak kita yang sudah mendahului kita, termasuk korban yang di Palestina sama keganasan Israel ya, membardir Gaza. Mudah-mudahan mereka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu sahabat Rasulullah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi la shifan ila shifa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan-Mu ya Allah, yang tidak akan membawa mudarat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad minad nas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa aidhum min azabil qabr wa min azabi jahannam wa adkhilhum al jannah. Allahumma la tahrim ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mari kita diri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.